Oke. Ini bakal agak panjang nih Ustaz. Tapi mari kita mulai dengan Kita kupas satu-satu. Jadi kan hidayah adalah petunjuk. Semua orang berharap ketemu dengan petunjuk tersebut. Betul. Untuk kemudian ya kasarnya ya, petunjuk itu kan membantu orang yang nyasar. Betul. Petunjuk itu justru membantu orang yang tahu dia mau kemana. Benar. Maka dia mencari petunjuk tersebut dalam kesehariannya. Oke. Tapi kan kita pun di airport pun atau di mall pun petunjuk kita bisa dapat dari orang, Benar. bisa dapat dari tulisan. Benar. Kadang-kadang ketika kita lihat tulisan menunjuk nih paling gampang Plaza Indonesia aja tuh. Betul. Misalnya ke sana tiba-tiba nggak ada, lah ini kemana lagi nih? Iya. Gak ketemu nih. Nanya Nanya ojek. sama orang juga salah. Benar. Nah, jadi sekarang kita mulai dengan sebenarnya seharusnya mencari petunjuk yang paling dipercaya dan paling benar kemana? Oke, ini pertanyaan bagus banget. Aku dari tadi merinding sih dengerin pertanyaan itu. Kenapa? Karena itu kayak men-summarize seluruh materi tentang hidayah. Sebenarnya itu summarize. Karena gini, pertama aku pengen kasih tahu dulu, banyak orang salah dan dia mengatakan bahwasanya dia menunggu hidayah. Sering banget kan Mas dengar itu ya. Sering dengar itu. Kapan sholat? Lagi nunggu hidayah. Iya. Kapan nutup aurat? Masih belum dapat hidayah. Iya. Gitu kan ya. Jadi kayak gitu-gitu kan ya. Jadi hidayah ini seringkali disalahin terhadap orang-orang yang belum bisa untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dia tahu itu harus dia lakukan. Yang menarik adalah sebenarnya menurutku hidayah itu sudah sampai ke kita. Sebenarnya. Nih coba lihat ya. Di dalam Al-Quran kata-kata hidayah itu setidaknya kalau kita kumpulin semua kata-kata hada, yahdi, hidayatan dan seterusnya. Misalnya seperti kata di dalam suratul Fatihah ihdinas tadi, itu salah satu kata turunan dari hidayah. Nah kalau kita kumpulkan minimal dia bisa kita klasifikasikan menjadi 3. Satu namanya adalah hidayah dalam bentuk akal. Jadi akal itu di dalam Al-Quran dikatakan hidayah. Wow. Akalnya doang itu hidayah. Berarti setiap manusia yang punya akal dia dapat hidayah. Karena misalnya Al-Quran mengatakan wahadainahu najdain, dan kami tunjukkan pada mereka dengan akal itu mereka bisa memilih 2 jalan. Ada jalan yang buruk, ada jalan yang baik. Semua itu bisa dibedakan dengan akal. Meskipun dia tidak ada agama Mas, meskipun ya. Kan nggak mungkin ketika nggak ada agama kita bunuh orang tiap hari kan Mas. Nggak mungkin ketika kita nggak ada agama kita ngeliat ada orang nangis, kita nggak tersentuh hatinya. Berarti dia dengan akalnya dia bisa berpikir setidaknya mana hal yang baik, mana hal yang buruk setidaknya. Nah Allah katakan wahadainahu najdain, akal adalah bagian daripada hidayah. Kami hidayahkan kalian dengan akal itu 2 jalan. Jalan yang baik dan jalan yang buruk. Kan gitu kan ya.